Hello guys, perkenalkan nama saya Injeli Gabriela Tangka. Pada saat ini saya akan membahas tentang personality dengan dosen pengajar Ence Rita Norcia Tarore. Saat ini saya akan membahas tentang personality introvert, personality extrovert, dan personality ambivert. Apa sih yang kita ketahui tentang personality? Personality atau kepribadian yaitu semua tingkah laku diri kita sendiri. Setiap individu memiliki keunikan fungsional sistem organisasi psikofisik mereka dalam lingkungan hidup. Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya, setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah lepas dari interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana pastinya setiap orang tersebut memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali kepribadian yang kita miliki karena nantinya dapat menentukan bagaimana pola interaksi dan reaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara umum, perlu mengidentifikasi adanya 3 tipe kepribadian supaya dapat menyesuaikan sikap ketika tengah berhadapan dengan orang-orang dengan kepribadian tertentu. Hal tersebut juga supaya interaksi berjalan dengan baik. Mari kita bahas ketiga personality tersebut. Yang pertama, personality introvert. Personality introvert adalah tipe orang yang fokus pada pikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa orang dengan kepribadian introvert memiliki kemampuan untuk menumbuhkan energi dalam dirinya sendiri, bukan rangsangan dari luar. Seorang introvert cenderung lebih menyukai kondisi yang tenang, menyendiri, untuk merenungkan apa yang mereka lakukan. Mereka lebih menghindari paparan akan hal-hal baru. Introvert senang melakukan aktivitas menyendiri atau dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut antara lain menulis, membaca, menggunakan komputer, menonton film, memancing, dan masih banyak lagi. Selain itu, seorang introvert memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menganalisis hal-hal yang kompleks. Lebih mudah bagi mereka untuk fokus pada pemecahan masalah. Ciri-ciri kepribadian introvert yaitu pendiam dan penyendiri. Introvert banyak berpikir sebelum berbicara, cukup pandai menilai kepribadian orang, dan introvert merasa lebih nyaman ketika bermain keluar hanya dengan sedikit orang. Yang kedua, personality extrovert. Extrovert adalah sebutan untuk kepribadian orang yang sangat senang bersosialisasi dan akan terlihat lebih berenergi ketika berada di keramaian. Berbeda dengan introvert, extrovert tidak suka menyendiri dan lebih suka berada di keramaian, sehingga tidak heran jika orang dengan tipe kepribadian ini akan memiliki lebih banyak teman. Bagi mereka, kegiatan sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain berupa pertukaran informasi dengan banyak orang adalah hal yang terbaik dan menarik. Di sisi lain, jika mereka sendirian, itu adalah hal yang membosankan. Jika kamu selalu bersemangat ketika ada teman yang hendak mengajak kita jalan-jalan hingga kencan, lalu dirimu selalu mendominasi pembicaraan, maka berarti kamu adalah sosok yang ekstrovert. Seorang ekstrovert seringkali lebih mudah beradaptasi dan bekerja sama dengan baik dalam komunitas atau organisasi sosial. Ciri-ciri kepribadian ekstrovert. Seorang ekstrovert akan terlihat lebih energik dan memiliki kepribadian yang lebih terbuka. Atas adanya kelebihan tersebut menjadikan proses interaksi sosialnya tampaknya lebih santai. Mereka umumnya tidak suka memusingkan hal-hal kecil, jadi mereka lebih menyukai hal-hal yang simpel, yaitu selalu antusias, mudah untuk bersosialisasi, suka berinteraksi dan bertukar isi kepala dengan orang lain, suka menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian, cenderung spontan dalam tindakan dan ucapan. Karakteristik ini dapat dikenali dari lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah, lingkungan universitas, lingkungan kerja, hingga lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Yang ketiga, personality ambivert. Introvert dan extrovert sebenarnya dapat membentuk suatu spektrum, alias tidak semua orang itu 100% introvert atau extrovert, tetapi juga bisa jadi rata-rata.
Orang dengan kepribadian ekstrovert dapat condong ke arah introvert atau juga ekstrovert bergantung pada situasi kondisi yang tengah dihadapi. Gabungan antara kedua kepribadian itu disebut dengan kepribadian ambivert. Ciri-ciri kepribadian ambivert. Seorang ambivert itu tidak hanya memiliki sifat-sifat ekstrovert, tetapi juga memiliki ciri-ciri seorang introvert. Terkadang seorang ambivert suka bersosialisasi, tetapi tak jarang pula dirinya lebih menyukai hal-hal yang privasi. Contohnya nyaman berada di keramaian, tidak bisa terlalu lama menyendiri, tidak selalu diam, terkadang tertarik pada percakapan yang mendalam dan konkret. Kepribadian berubah sesuai dengan lawan bicara. Kekuatan seorang ambivert adalah memiliki keseimbangan antara sifat introvert dan ekstrovert yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, apabila seorang ambivert sudah merasa nyaman dengan lingkungannya, dirinya akan mudah beradaptasi baik itu dalam situasi lingkungan yang ramai maupun sepi. Melalui adanya dua sisi kepribadian tersebut, tentu saja ada keuntungan di antara keduanya yang dapat dimaksimalkan. Seorang ambivert cenderung lebih berhasil dalam menjalani kehidupan sosial. Menurut pendapat para ahli, setiap orang itu tetaplah memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda, sejalan dengan penciptaan manusia yang berbeda-beda. Meskipun ternyata juga disarankan bahwa orang itu seharusnya memiliki kepribadian ambivert, karena dapat menjadi pembicara dan pendengar yang baik bagi orang lain. Sebenarnya tidak ada yang lebih dominan antara ketiga kepribadian ini. Semua kepribadian itu baik, bahkan kepribadian tersebut tidak selalu bertahan. Ada juga yang dapat berubah bergantung pada tahap kehidupan yang tengah dijalaninya. Pada umumnya, semua manusia itu unik dan berbeda-beda, sehingga tidak perlu merasa dominan akan kepribadian tertentu dalam proses interaksi sosial. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.